Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya Gesti Astagina sedang bersama dengan Ibu Amelia Resita Mandari SD selaku Kepala Sekolah TK Cinjelaras, Desa Negara Utara, Kecamatan Sungai Utara. Baik Ibu, di sini saya ingin buat wawancara Ibu, sharing-sharing lah Ibu mengenai standar nasional pendidikan atau SNP. Dalam lingkup standar nasional ini kan ada mencakup 8 lingkup standar ya Bu. Yang pertama standar isi. Bisa mau dijelaskan Ibu? Standar isi. Boleh, terima kasih Mbak Gesti ya. Jadi untuk standar isi itu di setiap sekolah itu kan pasti mempunyai acuan untuk pelaksanaan dalam standar isi, yaitu salah satunya ada kurikulum. Dan standar isi ini setiap satuan pendidikan itu untuk mengetahui bahwa sejauh mana materi-materi yang harus diketahui oleh peserta didik di setiap sekolah masing-masing. Untuk standar isi itu ditetapkan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan yang telah ditetapkan, karena kan pasti harus ada kan standar kompetensi kelulusan itu. Dan juga di sini ada 4 ruang lingkup untuk standar isi itu. Yang pertama ada kerangka dasar, kemudian ada beban belajar, ada KTSP tadi ya yang saya sebut seperti acuan atau kurikulum, kemudian ada kalender pendidikan, dan ada lagi namanya pengelolaan kurikulum. Di pengelolaan kurikulum ini isinya tuh ada tentang pengertian kurikulum, kemudian untuk operasionalnya disusun atau dilaksanakan oleh masing-masing setiap satuan pendidikan. Kemudian harus memiliki komponen-komponen dari KTSP ya, atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Itu yang pertama, dokumennya ada yang pertama KTSP, kemudian dokumen kedua itu berisi tentang silabus, dan dokumen ketiga itu berisi tentang RPP yang disusun oleh setiap tenaga pendidik yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Selanjutnya standar proses ini seperti apa? Untuk standar proses itu kriteria mengenai pelaksanaan atau dikembangkannya mengacu dari standar isi tadi, yaitu pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan di setiap sekolah masing-masing. Jadi ada proses-prosesnya, ada proses pembelajaran yang efektif dan efisien pada setiap satuan pendidikan, yaitu mengikuti perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan. Selanjutnya standar kompetensi itu seperti apa ya? Untuk standar kompetensi kelulusan ya atau SKL itu kan peserta didik harus dipenuhinya atau dicapainya dari satuan pendidikan pada jenjang dasar atau jenjang menengah ya, seperti contohnya sekolah dasar. Itu bertujuan meletakkan dasar-dasar dari kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Selanjutnya yaitu standar pendidik dari tenaga pendidikan di seperti apa? Oke, untuk standar pendidik dan tenaga pendidikan itu kan dibagi menjadi 2 pengelolaan ya. Kita sebut dengan PTK. Ada pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk pendidik itu kan kita contohkan guru ya. Guru itu kan pasti mempunyai kualifikasi, dan kualifikasinya ini seperti bukti fisik standar kelulusannya itu seperti apa. Apakah guru ini sudah standar kelulusannya seperti S1 gitu, atau intinya sarjana gitu ya. Kemudian untuk tenaga pendidikan itu contohnya kan seperti tenaga administrasi sekolah dan tenaga perpustakaan. Itu juga harus mempunyai kualifikasi dan kompetensi di setiap bidangnya masing-masing. Untuk contohnya di TK Cindelara sendiri kami kan mempunyai 4 guru, dan 4 guru ini sudah memenuhi kompetensi atau kelulusan dari sarjana pendidikan anak usia dini atau PG PAUD, dan semuanya sudah strata 1 semua. Untuk kompetensi alhamdulillah juga guru-guru ini sudah banyak mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis dan juga di klub ya dari Kabupaten Lampung Utara. Selanjutnya yaitu standar sarana dan prasarana di sini seperti apa? Untuk standar sarana dan prasarana itu kan pasti setiap sekolah juga mempunyai standarnya masing-masing ya.
Tapi untuk di sini pengelolaan untuk konsep sarana prasarana itu pasti kan ada definisinya, definisi dari Satgas, kemudian macam-macamnya seperti apa, komponen Satgasnya juga bagaimana. Kemudian kan ada pengelolaan sarana prasarana. Untuk pengelolaan ini kan indikatornya ada dari pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, terus pemanfaatan sarana prasarana, pemeliharaan serta penghapusan. Untuk di TK Cenggalara sendiri untuk inventarisasi, alhamdulillah kami sudah mencatat seluruh alat-alat atau sarana prasarana ada di sekolah ke dalam buku. Kami ada bukunya, buku inventaris sekolah. Semua pencatatannya ada semua, mulai dari alat-alat atau bahan-bahan atau sarana prasarana ada di sekolah, serta tanggal, semua bukti dari pembelian semuanya ada semua. Jadi semua terstruktur dengan Iya, terstruktur semua dengan rapi. Ada bukunya, buku inventaris. selanjutnya ada standar pengelolaan. Kalau standar pengelolaan itu kan masuknya pada aspek manajerial ya, manajerial sekolah, yaitu pencapaian dan juga pelaksanaan dari kerja sekolah itu sendiri. Itu kan ada indikatornya juga. Yang pertama itu merumuskan visi dan membuat rencana yang ada di sekolah masing-masing atau satuan pendidikan masing-masing. Kemudian ada pelaksanaan kerja sekolah, kemudian ada pengawasan dan evaluasi atau monef ya, biasa kita sebut. Nah, di sini pengawasan dan evaluasi itu dibagi lagi, ada konsepnya, tujuan, manfaat, prinsip. Kemudian evaluasinya itu menyusun program, ada instrumen monef, sistem monef, dan juga ada pelaporan dan tindak lanjut dari monef ya. Untuk merumusan misi di TK Cenggalara sendiri sudah merumuskan visi, misi, tujuan itu dalam satu acuan kurikulum, sudah kami cetak. Kemudian kami buatkan banner juga, itu bisa dilihat di sini ya, ada bannernya untuk satuan visi, misi, dan tujuan. Kemudian membuat rencana, setiap sekolah itu kan pasti punya program rencana selama 1 tahun ke depan, dan alhamdulillah juga TK Cenggalara sudah membuat rencana tersebut dengan dirapatkan dengan komite, ketua yayasan serta para dewan guru itu hadir semua. Jadi untuk pengawasan dan evaluasi itu kan setiap sekolah, apalagi sekolah pendidikan dasar itu kan pasti ada pengawasnya masing-masing ya. Kita sebut pengawas sekolah. Tapi untuk tingkat satuan TK ya atau taman kanak-kanak itu juga ada pengawas sekolah dan juga penilik sekolah. Nah, kami selalu ada monef ya, monef itu kan evaluasi dari pengawas sekolah, biasanya hadir ke sekolah kami bisa 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali, atau dari rutin atau dari dinas pendidikan langsung. Ada kabit PAUD kami ya, biasanya selalu hadir untuk memberikan bukan instrumen, pengawasan ya, dari monef atau evaluasi yang diberikan dari dinas pendidikan setempat. Baik Ibu, untuk selanjutnya ada standar pembiayaan. Kalau standar pembiayaan itu kan sebuah satuan pendidikan itu tidak akan berjalan ya tanpa adanya pembiayaan. Jadi pembiayaan itu sebenarnya standar yang paling penting di setiap sekolah itu harus ada gitu kan, standar pembiayaan. Dalam hal ini kan ada pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan ini sekolah itu harus mempunyai konsep keuangan sekolah. Kemudian sumber-sumber pendanaan sekolah ini dari mana harus jelas. Terus ada perencanaan keuangan sekolah, kemudian ada pembelanjaan keuangan sekolah, ada pengawasan keuangan sekolah. Terakhir itu pertanggungjawaban dari keuangan sekolah. Pertanggungjawaban ini kan bisa dibuat seperti SPJ ya. SPJ itu harus ada di setiap sekolah masing-masing, sama seperti kami juga di sini untuk masalah pembiayaan itu konsepnya pasti ada ya, dan juga laporan-laporan keuangan itu lengkap semua buku-bukunya seperti itu. Selanjutnya ada standar penilaian. Untuk standar penilaian pendidikan itu kita singkat SPP ya, itu kan digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar dari peserta didik dan pada pendidikan dasar ataupun pendidikan menengah. Macam-macam ini ada salah satunya yaitu penilaian autentik. Penilaian autentik ini menilai kesiapan peserta didik, melihat proses dan juga hasil belajarnya secara utuh gitu. Kemudian ada macam-macam penilaian pengetahuan. Macam-macam penilaian pengetahuan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tes tertulis, kemudian penugasan, dan juga ada tes lisan ya. Biasanya itu kan diberikan oleh guru-guru untuk melihat hasil belajar anak sudah sampai sejauh mana gitu ya.
Kemudian ada macam-macam penilaian sikap, ini juga dibagi menjadi dua. Ada observasi pengamatan, dibagi menjadi tiga, yaitu ada observasi atau pengamatan, ada penilaian diri, kemudian penilaian antar peserta, dan terakhir ada jurnalnya juga. Kemudian ada macam-macam penilaian keterampilan. Macam-macam penilaian keterampilan ini dibagi menjadi 4, itu ada penilaian kinerja atau praktik, kemudian ada penilaian proyek, ada penilaian portofolio, dan juga ada penilaian dari produk. Itu biasanya setiap sekolah itu ada yang memiliki dan juga ada yang tidak, tapi minimal dari 4 diantaranya minimal 2 itu harus ada di setiap sekolah masing-masing, karena kan ini mencakup dengan standar ya. Seperti contohnya di tempat kami di TK Cindelaras juga ada standar-standar penilaian, tapi kalau kami kan berbeda nih dari sekolah dasar ya. Kalau kami kan ada penilaian itu dari hasil-hasil karya anak, itu biasanya kami buatkan di dalam portofolio hasil-hasilnya begitu. Terus ada catatan anak, catatan perkembangan anak, mulai dari anak mulai berkembang dengan sangat baik dan berkembang sesuai dengan harapan. Baiklah, itu tadi wawancara dari Ibu Amelia Sitaman selaku Kepala Sekolah TK Cinderaras. Semoga apa yang diberikan menjadi sumber informasi bagi kita semua dan berguna tentunya. Terima kasih untuk Ibu Amel telah meluangkan waktunya Ya, untuk sama-sama ya diwawancarai. Mbak Gesti. Semoga TK Cinderaras ini bisa berkembang dan lebih dikenal banyak orang dan semakin luas. Amin. Terima kasih Mbak Gesti.